Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat podcast Kemangi dimanapun Anda berada, jumpa kembali saya Murtianingsih. Hari ini kembali menyapa sahabat podcast Kemangi dari studio podcast Kemangi di bulan Ramadan 1446 Hijriah yang penuh berkah ini. Semoga dimanapun sahabat berada saat ini selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan semoga puasa sahabat pada kesempatan hari ini selalu mendapatkan berkah. Amin. Allahumma amin. Dan sahabat podcast Kemangi, hari ini kita akan kembali membahas seputar materi Ramadan, yakni terkait dengan tema memakmurkan masjid di bulan penuh berkah. Dan pada kesempatan hari ini telah hadir bersama kita di studio podcast Kemangi beliau Bapak Nur Habibi SAG MPDI. Beliau adalah guru MAN 1 Banyuwangi. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senantiasa sehat walafiat. Alhamdulillah. Puasanya lancar, ibadah lancar, apalagi amalnya juga lancar. Insyaallah. Alhamdulillah. Ini bulan yang penuh barokah, semangat. Amin. Ini kayaknya meskipun kondisi puasa beliau ini tidak terlihat seperti orang puasa. Iya. Karena dilihat dari semangatnya menyapa sahabat podcast Kemangi sudah terlihat ini. Insya Allah. Harus terus semangat. Alhamdulillah. Baiklah sahabat podcast Kemangi, terkait dengan tema memakmurkan masjid di bulan penuh berkah ini, kita tahu bahwa telah beberapa hari berjalan, masjid-masjid mulai ramai, kemudian banyak mulai dari anak-anak sampai dengan orang tua, semuanya berduyun-duyun datang ke masjid. Nah ini Pak Haji, kalau kita boleh bertanya, sebenarnya kenapa sih masjid ini harus dimakmurkan dan apa hubungannya dengan keberkahan? Kemudian apa sih sebenarnya yang harus dilakukan supaya masjid ini berkah? Kita kembali ke beliau karena beliau akan memberikan pencerahan kepada kita terkait dengan memakmurkan masjid. Monggo Pak Yai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wal khairu wa syarru bi masyiatillah. Bismillah, masyaallah. La yasuqul khaira ilallah. Bismillah, masyaallah. La yasrifus su'a ilallah. Bismillah, masyaallah. Ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillah, masyaallah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa khaliluhu wa safihu wa nadhiruhu wa basiruhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim wa syarif wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa qama sholata wa ata zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Shadaqallahul azim. Sahabat podcast Kemangi semua saja di mana berada yang saya muliakan, wabil khusus ini teman saya yang sekarang ini menemani untuk bersama-sama menyapa sahabat podcast Kemangi, Ustadzah Murti. Siap, Alhamdulillah Ustaz. Sehat nggih? Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah karena kita pada hari ini, saat ini dan di bulan penuh barokah ini yaitu bulan Ramadan
kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kesempatan untuk bisa beribadah kepada Allah, dan masih tetap diberikan iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga barokahnya bulan Ramadan tahun ini sebagai bulan yang memang sangat istimewa yang Allah berikan pada kita, khususnya umatnya Nabi Muhammad. Semoga ini bisa membentuk semua pribadi-pribadi kita menjadi pribadi-pribadi yang muttaqin. Amin. Allahumma Pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah, yang jaminannya jelas, Bu Murti. Amin. Kalau orang bertakwa itu jaminannya surga. Amin ya Allah. Makanya ini harus menjadi semangat hidup kita, bagaimana kita mengisi hidup kita ini dalam rangka untuk bagaimana nanti Allah memberikan jatah kita, walaupun di tingkatan-tingkatan yang rendah termasuk ini, yaitu untuk mendapatkan surganya Allah. Insyaallah. Karena janji Allah dalam surat At-Tur 17 itu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal muttaqina fi jannati wa na'im. Sungguhnya orang-orang bertakwa itu nanti fi jannati wa na'im, di dalam surganya Allah dan penuh dengan kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ini mumpung di momentum bulan yang sangat istimewa, saya ngajak semua pemirsa podcast Kemangi, ayo manfaatkan bulan Ramadan yang sekarang ini yang Allah berikan kepada kita ini dengan sebaik mungkin. Jangan sampai terlewatkan untuk tidak melakukan hal yang terbaik. Bahkan kalau bisa jadikan bulan Ramadan tahun ini termasuk bulan Ramadan yang terakhir, seakan-akan. Karena dalam bahasa hadis itu, i'mali dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa amali akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Seakan-akan ini bulan Ramadan yang terakhir, sehingga ada semangat yang hebat. Ini kita manfaatkan bulan yang sangat agung ini untuk bagaimana kita mengabdikan secara total kehambaan kita kepada Al-Khaliq Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu banyak keterangan dalam hadis-hadis dari baginda Rasul betapa hebatnya bulan Ramadan. Ada hadis yang sangat masyhur an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul law ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannaw an takuna sanatu kulluha Ramadan. Kalau law ta'lamu ummati, kalau umatku ngerti, makanya ini perlu kita dengan mendengarkan kajian-kajian keagamaan sehingga semakin paham kita bagaimana bulan Ramadan ini. Kalau umatku tahu fi Ramadan, kemuliaan, keagungan yang ada dalam bulan Ramadan, latamannaw, lamnya lam qasam, lamnya lam taukid, sungguh pasti umatku mengharap antakuna sanatu kulluha Ramadan, 1 tahun menjadi bulan Ramadan. Kenapa? Li'annal hasanata fi mustamah, kebaikan dilipat gandakan pahalanya, wa ta'ata maqbulah, ketaatan kita diterima, wa da'awati mustajabah, doa-doa diijabah, wa dzunuba maghfura, dosa-dosa diampuni, bahkan wal jannata mustaqatun lahum, surga rindu. Karena itu ini di bulan yang sangat istimewa, satu di antaranya, ayo ini harus terus kita pupuk, kita semangati bagaimana kita biar semakin hebat ibadah kita. Ayo sekarang ini kita sudah punya tempat-tempat ibadah yang bagus, masjid-masjid sudah kita bangun yang bagus-bagus, bahkan musola juga sudah bagus. Nah sekarang ini momentum bulan ini, ayo bagaimana kita makmurkan masjid-masjid kita yang sudah kita bangun dalam rangka untuk meraih kemuliaan hidup kita, mulia dunia sampai akhirat. Ayatnya sudah jelas dalam surat At-Taubah ayat 18, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa qama salata wa ataz zakah wa lam yahsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Di situ jelas innama, sesungguhnya hanya orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, mereka yang mau memakmurkan masjid. Orang yang beriman kepada Allah, hari kiamat, orang yang mau mendirikan salat, orang-orang yang mau menunaikan zakat, mereka itulah orang-orang yang mau memakmurkan masjid.
Dan kita alhamdulillah termasuk Ustazah Mukti, termasuk orang-orang yang Allah takdir menjadi orang beriman. Makanya ini sudah menjadi orang beriman, ya harusnya kita ini tambah senang, tambah bersyukur. Alhamdulillah, ya Allah, Engkau takdirkan aku orang yang beriman. Maka ada panggilan orang beriman, ayo makmurkan masjid-masjid kita. Makanya ada, mungkin bisa dijadikan slogan untuk kita, ayo ke masjid, ayo ke masjid, ayo ke masjid. Untuk apa? Ya untuk kita makmurkan. Kalau paling tidak ada 3 kan masjid itu kan, dari segi idarahnya, imarahnya, riayahnya, ini harus semuanya kita maksimalkan. Dan di dalam bulan Ramadan ini, imarahnya ini kita makmurkan masjid-masjid kita untuk berbagai macam kegiatan ibadah. Karena kan istilah al-masjid huwa makanun khussisa lis-salah wal qiraati wal dzikri wad du'a. Itu yang saya baca itu. Masjid itu tempat yang dikhususkan untuk salat, baca ayat-ayat suci Al-Qur'an, zikir-zikir dan doa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini Pak Yai, kalau kita lihat sebenarnya ketika kita memakmurkan masjid atau musola atau langgar, sama saja kan Pak Haji, Pak Yai. Sebenarnya ada nggak sih fungsi masjid yang lain selain tadi yang sudah disebutkan sama Pak Yai, untuk ngaji, untuk kegiatan keagamaan? Karena kita lihat masyarakat lebih percaya diri ketika melakukan sesuatu itu ada di serambi masjid, misalnya perayaan, kegiatan, atau bahkan kalau di lingkungan saya bahkan kegiatan posyandu juga dilakukan di masjid lah. Sebenarnya fungsi masjid ini apa sih Pak Yai? Kalau yang saya pahami, memang masjid itu kan sentral untuk kegiatan, selama memang itu arahnya untuk kebaikan, bukan membicarakan hal-hal yang sifatnya duniawi ansih ya. Jadi masjid itu menjadi sentral bagaimana kita memang hati kita memang bagaimana untuk senang ke masjid. Makanya seperti kegiatan-kegiatan gitu itu kan kita budayakan sehingga nanti masyarakat itu mau ke masjid. Oh, betul. Nah, itu kalau anak-anak kecil yang suka ke masjid, yang mereka kita maklum lah, kadang mereka kadang ada sifat nakalnya, kadang juga ada ramenya. Kalau mereka yang begitu aja yang sudah ke masjid, sudah mulai mereka itu senang ke masjid, kemudian kita salahkan, kita marahi, kita usir, ya mereka nanti larinya ke pos-pos, nanti ke tempat-tempat yang tidak. Makanya seperti kegiatan-kegiatan selama itu fungsinya untuk hal yang positif, untuk membicarakan untuk urusan-urusan akhirat. Kan akhirat itu kan masifat dunia, al-akhirah ya masifat dunia. Jadi akhirat itu apa-apa yang pokoknya selain bicara ansih dunia, maka orientasinya akhirat. Maka dulu kan juga zaman Nabi itu kan masjid untuk bagaimana strategi perang segala macam. Di situ jadikan tempat, karena memang itu tempat yang paling istimewa. Makanya kan ada hadis itu kan, ahabbul bilad ilallah masajiduha. Tempat yang paling Allah cinta adalah masjid-masjidnya. Luar biasa. Wa abghadul bilad ilallah. Kayak ini cuman ini nggak enak. Wa abghadul bilad ilallah aswaquha. Cuman kalau yang nggak disuka oleh Allah itu pasar. Ya, karena memang di situ kadang ada transaksi yang kadang kurang benar segala macam. Maka ini masjid tempat yang paling istimewa yang Allah berikan pada kita, yang kita sebut sebagai Baitullah, rumahnya Allah. Maka yang datang adalah tamu-tamunya Allah. Ini Pak Yai, saya pernah mendengar tentang masjid ramah anak. Nah, upaya yang dilakukan dalam rangka mewujudkan masjid ramah anak ini apa juga dalam rangka upaya memakmurkan masjid juga ini Pak Yai? Kalau menurut saya iya, memang anak-anak memang harus kita biasakan ke masjid. Makanya kan ada perintah kan, muru auladakum bahum abna'us sab'i sinin, usia 7 tahun, ayo mereka ajak ke masjid. Karena memang kalau bisa itu ya sholat di masjid memang. Betul. Karena memang banyak sekali keterangan-keterangan dari hadis-hadis baginda Rasul. Satu di antaranya, sholatul jamaah khairan min sholat fardhi bi 27 darajah. Itu sudah jelas. Sholat jamaah ya
itu di masjid itu lebih baik sendirian 27 derajat. 27 derajat. Bahkan ada hadis yang juga sangat istimewa. Maka ini dalam rangka melatih anak. Ada hadis juga yang sangat masyhur, 7 golongan, satu di antaranya yang akan mendapatkan naungan, tiada naungan selain naungan Allah. Sab'atun itu yudhillumul fi dhilli yawma la dhilla illa dhilluh itu. Imamun 'adilun wa syabun syafi'i ibadillah fi ibadatillah wa rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Yang keempat, warujulan tahabba fil istima' alaihi wa tafarraqa alaihi itu. Wa rajulun da'atu imra'atun dzatu mansabin wa jamal faqala inni akhafullah. Kemudian yang keenam, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfa hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Yang ketujuh itu warajulun dzakarallah khalian fafadan aina. Jadi ada 7 itu, satu di antaranya orang yang dapat naungan itu orang yang hatinya senang ke masjid. Lah bagaimana mereka mau senang ke masjid kalau kemudian nggak dibiasakan ke masjid? Betul, termasuk anak-anak kita. Karena mohon maaf saja sekarang ini masjid bagus-bagus sudah dibangun dengan jutaan bahkan ratusan bahkan miliar, megah-megah. Tapi bagaimana membiasakan ini masyarakat? Kadang mohon maaf saja, ini realitanya. Kadang tetangga masjid aja mau melangkahkan kakinya ke masjid berat. Kenapa? Karena nggak terbiasa. Jadi mereka akan ringan menuju suatu tempat karena kebiasaan. Yang biasanya tempatnya tempat-tempat wisata, senangannya ya ringan. Untuk tempat-tempat ibadah kadang berat. Makanya ini jadi anak-anak itu perlu kita biasakan, tapi ada bimbingan, itu yang paling penting. Bahkan kalau bisa satu misal mungkin sholat taraweh itu mereka itu nanti bahasanya diberikan tempat khusus, ada pembimbing khusus. Ini. Jadi betul-betul ramah anak. Iya, anak diberikan tempat khusus, anak ada yang bimbing. Tidak dicampurkan sama orang tua, kecenderungan anak. Kalau sudah apalagi sholat taraweh kan ya, yang lama gitu itu. Iya, kebiasaan itu saya dulu kalau ada yang taraweh kita lari-lari, Pak. Itu sudah nggak rahasia gitu. Itu ya namanya anak kan dunia bermain. Mereka kadang juga nggak paham sholat untuk apa sekarang. Ya sudah mereka muncul yang ini ada temunya, oh ya udah lari segala macam. Makanya ramah tadi itu diberi tempat, ada pembimbing sehingga nanti anak akan terbiasa ke masjid dan anak-anak akan terdidik, terbimbing dengan baik sehingga mereka paham bagaimana apa yang harus mereka lakukan ketika ada di masjid. Terus ini Pak Yai, kalau kita berbicara tentang memakmurkan masjid, sebenarnya upaya apa saja yang bisa kita lakukan dalam rangka untuk memakmurkan masjid, baik secara fisik maupun secara eksistensi kan begitu Pak Yai? Ya 3 hal tadi itu memang untuk manajemen masjid itu kan ada idarah, bagaimana manajemennya itu kita buat yang profesional, yang bagus lah, yang modern sekarang ini. Banyak masjid-masjid yang sekarang ini bisa jadi percontohan, sebenarnya kita sudah paham lah bagaimana manajemen keterbukaan segala macam, terutama kaitan masalah dana yang masuk, itu bagaimana masyarakat juga diberikan keterbukaan dan itu dimaksimalkan untuk memakmurkan masjid. Jangan sampai dana itu terendap lama nggak jelas. Loh mereka ini mau jariah, mau kepingin cepat manfaat, mereka sedekah kepingin cepat mendapatkan hasilnya. Nah, maka di situ itu masjid bagaimana mulai berbenah sana. Kemudian di samping manajemennya juga kita buat sebaik mungkin untuk memanage yang apa yang ada di masjid itu, ya ini juga mungkin juga pengurusnya perlu dibimbing bagaimana menjadi seorang manajer atau orang-orang yang ahli dalam hal manajemen, ini perlu dilatih. Kemudian imarahnya ini juga dimakmurkan dengan kegiatan-kegiatan, ya gitu nanti ada rutinan mungkin yang setiap hari anak-anak yang TPQ, tapi datangkan guru yang ahli, karena ada dana. Jangan sampai gurunya mohon maaf, syukur-syukur, sehingga tidak memahami psikologi anak, dibiarkan anak yang harusnya itu terdidik dengan hebat 1 tahun mereka mendapatkan ilmu-ilmu yang hebat dari guru yang hebat, ternyata nggak dapat apa-apa. Itu juga perlu, mungkin juga nanti yang mingguan, kegiatan pengajian, taklimnya bagaimana, atau mungkin juga tadarusnya segala macam, sehingga masjid itu betul-betul makmur dengan aktivitas dan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Nah ini Pak Yai, sebenarnya kalau kita lihat di luar sana
orang-orang banyak bersedekah ke masjid, bagaimana memakmurkan masjid dengan bangunan yang megah, kemudian memberikan fasilitas yang sedemikian rupa seperti kita lihat dari Jawa Timur sampai dengan seluruh Indonesia lah. Masjid-masjid besar semuanya menyediakan fasilitas yang luar biasa. Sebenarnya ini apa sih pahala atau jaminan yang bisa diberikan kepada beliau-beliau orang-orang yang memang mau dan mampu memakmurkan masjid ini, Pak Yai? Banyak sekali sebenarnya itu keberkahan yang akan kita dapatkan kalau kita peduli ke masjid. Yang bangun juga jaminannya banyak kan, terangannya. Man bana masjidan lillah banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang mau membangun masjid untuk Allah, niatnya lillah tapi dengan harta yang halal juga, maka nanti Allah bangunkan di surganya Allah sebuah istana yang megah. Bahkan ada tidak sampai membangun secara keseluruhan. Man bana masjidillah kamaf hasi qatat, ya. Au asgor, bahkan kecil, lebih kecil. Jadi siapa yang bangun masjid seumpama lubang sarang burung yang lagi untuk sangat menetas kecil, gitu, yang kecil itu, atau lebih kecil daripada itu pun ada jaminannya. Itu yang membangun fisiknya. Kalau kita yang mau peduli bagaimana kita mengisi kegiatan-kegiatannya, baik mungkin kita yang punya, kemudian dengan harta kita memakmurkan masjid, sedekah-sedekah yang kita berikan itu sudah jelas, nggak usah ragu-ragu. Ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 261 itu sudah sangat masyhur. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Jelas sudah itu. Satu yang kita berikan jadi 700 minimal tuh. Bahkan wallahu yudha'ifu liman yasha'. Allah akan melimpahkan buat orang-orang yang Allah kehendaki. Luar biasa. Jadi makanya tak terasa ini. Iya, memakmurkan masjid itu udah. Kalau kita tahu kalau di Mekah, di Madinah itu kan gitu kan. Orang berlomba-lomba menghidupkan masjid dengan berbagai macam apa yang mereka mampu. Kemudian ini Pak Yai, kalau boleh saya bertanya ini ada kegalauan dari diri saya. Terkadang ada seseorang yang mohon maaf dalam mempunyai bisnis di dalam hal-hal yang mohon maaf dalam tanda kutip, misalkan membuat kafe tempat hiburan yang agak tanda kutip ya kita tandai. Nah, kemudian karena saking dia berhasilnya sukses, dia ingin memberikan sebagian hartanya ini untuk membangun masjid. Lah, terkadang kan kita sebagai pengelola masjid juga karena ini adalah sumbangan, ya kita terima aja. Nah, apakah ini kemudian ada rentetannya dengan keberkahan ini Pak Yai? Untuk kaitan masalah sumbangan, kalau jelas kita tahu barang yang didapatkan barang yang haram, maka harus kita tolak. Tapi kalau kita nggak tahu perputaran uangnya itu juga kita nggak tahu, maka yang kita hukumi yang kelihatan. Nahnu nahkumu bidzawahir. Jadi kalau kita itu kemudian punya persepsi atau ada suudzon, wah itu jelas barang haram. Siapa tahu dia itu memang miliknya dia betul, yang memang kepingin dia. Mungkin ada sesuatu yang kurang benar dalam urusan bisnis kan. Tapi dia ada punya harta memang betul, ini warisan dari orang tua, sesuatu yang baik. Siapa tahu itu yang dia berikan. Betul. Jadi kita berpikirnya urusan nanti bagaimana urusan sama Allah, itu urusan sama Allah. Tapi kalau jelas dia menang togel satu misalnya gitu, uangnya miliar dari semuanya diberikan ke masjid gitu. Baru kalau di situ itu barang-barang yang haram harus dihindarkan dari tempat yang suci. Terus ini Pak Yai, sebenarnya tugas siapa sih memakmurkan masjid ini? Apakah semua manusia, semua orang, atau bahkan cuma pengurus saja sih yang bertugas untuk memakmurkan masjid ini? Kalau ayatnya jelas nggih Ustaz nggih. Yang tadi itu dalam surat At-Taubah 18 itu jelas, innama ya'muru masajidallahi man amana billah wal yawmil akhir. Nah, yakin kita dengan Allah, yakin besok ada hari akhir, ada nanti itu ada hisab, ada kemudian jaminan surga zaman surga sama neraka. Ayo kita berlomba semuanya.
sesuai dengan kapasitas kita, pengurusnya bagaimana memanage masjid itu dengan sebaik mungkin sehingga jadi makmur, orang senang di situ dalam rangka untuk ibadah. Kita sebagai orang-orang yang mungkin ya sebagai di situ mungkin yang bisa mengisi kegiatan-kegiatan, ayo kita punya andil sebagai apa di situ. Mungkin kita jadi donatur kah, atau kita menjadi orang yang ilmuwan bisa memberikan ilmu kita di situ. Nah, itu semuanya berperan, dan kalau itu yang kita lakukan, yang untung kan kita sendiri. Iya, yang nggak mau ya mereka yang nggak dapat keberkahan dari masjid. Ini kemudian saya pernah dengar itu ada yang namanya Dewan Masjid Indonesia. DMI. Nah, ini kalau di kabupaten kita ini Pak Yai, tentunya Pak Yai kan juga pengurus masjid nggih? Saya MUI. Luar biasa. Nah, ini kalau kita lihat peran dari Dewan Masjid untuk memakmurkan masjid selama bulan Ramadan ini bagaimana Pak Yai? Ya jelas yang namanya pengurus ya mesti mereka ada himbauan-himbauan. Jadi kan mereka itu kan sering mengadakan kegiatan-kegiatan bagaimana pengurus-pengurus gitu. masjid, takmir-takmir itu kan diundang, diajak bagaimana masjid-masjid yang ada dalam wilayahnya itu bagaimana 3 hal itu dihidupkan betul. Luar biasa. Jadi nggak hanya diam DMI. Jadi ada sinergi ya. Tentang peran pemerintah kaitannya dengan fungsi memakmurkan masjid di Kabupaten Banyuwangi ini. Betul. Ya. Jadi sahabat podcast Kemangi, obrolan seputar memakmurkan masjid memang kita lihat di bulan Ramadan ini cukup semarak, sehingga keinginan kita untuk tahu kaitannya dengan keberkahan yang terjadi di bulan Ramadan ini cukup menggoda hati. Sebenarnya berkah yang seperti apa sih yang sebenarnya nanti akan kita dapatkan ketika kita mau dan mampu memakmurkan masjid. Ini Pak Yai, kalau misalkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan masyarakat dipusatkan di masjid, mulai dari kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, kita tahu ada beberapa masjid yang saat ini ketika Ramadan difungsikan sebagai apa tadi? Apa ya Pak Yai? Takjil itu loh Pak Yai. Nah, kayak seperti itu. Nah, ini kan juga dalam rangka bagaimana kelihatannya pengurus masjid itu meningkatkan potensi ekonomi masyarakat, kemudian juga masjid itu sendiri memiliki peran di dalam memakmurkan bulan Ramadan ini sendiri. Nah, kemudian kalau kita lihat sebenarnya masjid ini siapa saja sih yang boleh melakukan aktivitas di dalamnya ketika di bulan Ramadan ini? Apakah ketika saat itu ada orang non muslim ingin ikut juga memakmurkan masjid juga diperbolehkan begitu? Iya, jadi masjid itu memang kan ada kekhususannya ya Ustazah, kan beda sama musola. Oh begitu. Jadi masjid itu memang di situ kenapa dikatakan masjid kan karena ikrarnya. Ikrarnya ini masjid. Kalau tidak diikrarkan masjid, berarti itu mungkin ikrarnya musola ya musola. Sehingga masjid itu memang harus betul-betul dijaga, jangan sampai kemudian sembarang orang kemudian di situ melakukan aktivitas yang menyalahi aturan ketentuan masjid. Satu misal bisnis di dalam. Iya betul. Karena itu kan masjid kan berarti makan khususnya lissalah jannah. Lil qiraati, lil dzikri, lid du'a. Sehingga jangan sampai di tempat yang diikrarkan masjid dibangun untuk satu misal bisnis di dalamnya. Nah, seperti itu. Itu nggak boleh karena di situ itu ikrarnya ikrar masjid. Dan kalau ya di luarnya milik usahanya masjid tapi di luar ikrar masjid. Begitu. Jadi bisa dilakukan di seputaran masjid. Iya, tapi jangan yang diikrarkan masjid. Karena ikrarnya itu yang mana masjid? Oh ini ikrarnya ini sekian lawan sekian. Ini ikrar masjid. Itu jangan dijadikan tempat untuk berbisnis. Jadi karena memang itu ikrarnya masjid, maka kalau satu misal kepingin maka di luarnya. Makanya tidak sembarangan kemudian kita setiap ini untuk ekonomi itu, tapi kalau salah nanti kita berarti penggunaannya salah. Tapi kalau membicarakan bagaimana masyarakat ini maju segala macam dalam rangka untuk agama bahasanya,
bagaimana nanti masyarakat ini, karena memang senang mereka itu ke agama, ayo bagaimana kita ini memakmurkan ekonomi masyarakat lewat rapat-rapat, kemudian dalam rangka untuk memberikan masukan-masukan dari tokoh-tokoh yang ada, ekonomi yang islami segala macam. Itu luar mungkin biasa. nggak masalah gitu. Ini Pak Yai, tak terasa 25 menit kita ngobrol tentang makmurkan nggak masjid. Terasa ya? Iya, ini kita sudah dibatasi waktu iya. Barangkali ada closing statement dari Pak Yai terkait dengan memakmurkan masjid di bulan yang penuh berkah ini. Ya, sahabat podcast Kemangi semuanya saja, ayo, alhamdulillah kita sudah jadi orang beriman. Ayo manfaatkan waktu-waktu yang Allah berikan ini untuk ibadah, lebih-lebih di bulan Ramadan. Dan masjid ini termasuk tempat yang sudah kita siapkan sendiri, kita buat sendiri. Ayo menjadi sarana kita di situ untuk maksimal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayo ke masjid, ayo ke masjid, ayo ke masjid. Tidak hanya untuk dirinya, bahkan juga untuk keluarga dan anak-anaknya. Itu saja mungkin dari saya, semoga bermanfaat, dan mohon maaf barangkali ada tutur kata, sikap yang kurang berkenan dari saya. Terima kasih sekali Pak Yai atas waktu dan kesempatan serta ilmu yang telah diberikan kepada kami, kepada sahabat podcast Kemangi dimanapun Anda berada. Dan sahabat podcast Kemangi, terima kasih untuk kebersamaan ini. Saya Murtianingsih beserta beliau Ustadz Nur Habibi SAG MPDI mohon izin undur diri. Semoga di bulan Ramadan 1446 Hijriah ini kita mampu menjadikan diri pribadi yang lebih baik, dan tentunya seperti pesan beliau, ada semacam semangat bagaimana untuk menjadikan tahun ini sebagai tahun terakhir kita dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan seakan-akan, akan tetapi kita selalu berharap bahwa kita selalu diberikan kesempatan oleh Allah bertemu di Ramadan tahun berikutnya. Amin. Allahumma amin. Sekian dari kami dan segenap kru podcast Kemangi, mohon izin undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yai. Sami-sami.